wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kali ini setiap ibu menanyakan kabar kalian. Apa kabar anak-anak? Silahkan kalian menjawab. Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Yes, seperti itu ya. Ayo kita coba. Apa kabar anak-anak? Nah, seperti itu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti semuanya lengkap ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang sel. Ada yang masih ingat apa itu sel? Ya, betul Nisfi. Jadi, sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional dalam makhluk hidup. Nah, kumpulan dari sel yang kemudian bentuk dan fungsinya sama disebut apa? Silakan Widiati menjawab. Ya, jadi kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut sebagai jaringan. Mengapa sebuah tumbuhan itu dapat bertumbuh tinggi, kemudian bertambah volumenya atau bertambah lebar batangnya? Semua itu disebabkan karena adanya aktivitas jaringan dan sel-sel yang terdapat pada tumbuhan. Ada yang bisa menebak tidak? Hari ini kita akan mempelajari apa? Iya, betul Widiati. Jadi kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan ciri-ciri dan fungsi dari jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Kemudian membedakan ciri-ciri dari berbagai jenis jaringan permanen. Yang ketiga, menjelaskan tentang fungsi dari berbagai jenis jaringan permanen. Nah, ada yang masih ingat? Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi berapa? Iya, betul Lukman. Jadi, jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya masih aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Sedangkan jaringan permanen merupakan jaringan yang sel-selnya sudah tidak melakukan pembelahan, artinya dia sudah terdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Untuk kali ini, Ibu akan membuat dua kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian setiap kelompok silahkan menjawab LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Nah, silahkan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Untuk referensinya terserah, jadi kalian bisa menggunakan buku biologi atau buku lain yang relevan sehingga kalian bisa menjawab yang ada di LKPD itu. Nah, untuk kelompok 1, Diati Ningsih bersama Evanti, kemudian kelompok 2, silakan Nisfiatun bersama Lukman. Silakan saya berikan waktu selama 3 menit untuk mendiskusikan LKPD. Nah, setelah itu silakan kalian maju untuk menjelaskan hasil diskusinya. Paham ya? Kalau waktunya sudah habis, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan LKPD-nya. Saya minta untuk kelompok 1 menjelaskan yang poin 1 saja. Dan untuk kelompok 2 silakan hanya membacakan hasil diskusi yang poin kedua. Silahkan. Siapa yang membacakan? Oh, Widiati. Silahkan Widiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan diskusi dari kelompok 1. Macam jaringan. 1. Jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. A. Jaringan meristem primer. B. Jaringan meristem sekunder berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan. A. Meristem apikal. B. Meristem interkalar. C. Meristem lateral. Ciri-ciri jaringan meristem secara umum. 1. Merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. B.
2. Sel-sel penyusun jaringan meristem berukuran kecil. 3. Memiliki dinding sel tipis. 4. Memiliki nukleus yang besar. 5. Tidak memiliki ruang antar sel. 6. Tidak memiliki vakuola atau memiliki vakuola berukuran sangat kecil. 7. Bentuk sel ada yang berbentuk bulat, lonjong, kuboid, atau prismatik. Jaringan meristem berfungsi dalam pertumbuhan tanaman seperti membentuk akar, batang, cabang, dan daun. Jaringan meristem juga dapat memperpanjang dan memperlebar batang serta memperpanjang dan memperkuat akar. 2. Jaringan dewasa. A. Jaringan pelindung atau epidermis. B. Jaringan dasar atau parenkim. C. Jaringan penyokong. D. Jaringan pelengkut atau vaskuler. E. Jaringan sektori. F. Jaringan gabus. Ciri-ciri jaringan dewasa secara umum. 1. Terdiri atas sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. 2. Tidak ada aktivitas pembelahan sel. 3. Ukuran sel relatif lebih besar daripada sel meristematik. 4. Kadang-kadang sel telah mati. 5. Terdapat ruang antar sel. 6. Dinding sel mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya. 7. Memiliki vakuola besar. Fungsi jaringan dewasa antara lain: A. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi. B. Jaringan parenkim yaitu sebagai tempat melakukan proses fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. C. Jaringan penyokong untuk menyokong tumbuhan. D. Jaringan pengangkut untuk mengangkut hasil fotosintesis atau floem, dan xilem untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju akar. E. Jaringan sekretori untuk tempat pengeluaran senyawa-senyawa sekret dari dalam tumbuhan seperti air, mineral, lendir, getah, minyak, dan lemak. F. Jaringan gabus untuk melindungi jaringan dari kehilangan air. Sekian diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Gambar A. Nama jaringan parenkim. Keterangannya, jaringan parenkim adalah jaringan yang selnya berdinding selulosa tipis yang berfungsi sebagai pengisi bagian tubuh tumbuhan. Jaringan ini terletak pada korteks dan empulus batang dan akar pada buah serta di antara xilem dan floem. Ciri-ciri jaringan parenkim: dinding sel tipis berbentuk segi 6, memiliki banyak vakuola, letak inti sel mendekati dasar sel, bersifat meristematik, dan mempunyai banyak rongga sel sehingga susunan selnya tidak rapat. Gambar B. Nama jaringan parenkim. Keterangan: 1. Tersusun dari sel-sel hidup dan bentuknya memanjang. 2. Memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. 3. Mengalami penebalan setempat, penebalan dinding, terutama terjadi pada sudut-sudutnya yang terdiri atas bahan selulosa yang tebal. 4. Hanya memiliki dinding primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. 5. Isi selnya dapat mengandung tanin dan kloroplas. Gambar C. Jaringan sklerenkim. 1. Merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang merata dan tebal karena mengandung zat lignin. 2. Hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. 3. Tersusun atas sel-sel mati. 4. Sel-sel lebih baku daripada sel kolenkim dan tidak dapat memanjang. 5. Terdiri atas serabut sklerenkim dan sklereid sel batu. Serabut sklerenkim memiliki bentuk yang panjang, ramping, dan terdapat dalam bentuk untayan atau lingkaran. Sklereid berukuran lebih pendek dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Nah, sekian dari saya, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan baik untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Baik, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, adakah yang ingin menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini? Ya, silahkan Lukman. Ya betul, jadi yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah macam-macam jaringan pada tumbuhan. Ada berapa? Jadi macam-macam jaringan pada tumbuhan terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan meristem terbagi menjadi 2, berdasarkan letak dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem terbagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, meristem interkalar, meristem apikal, dan meristem lateral. Kemudian jaringan permanen terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan pelindung atau jaringan epidermis, kemudian jaringan dasar atau jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penyokong, yang keempat jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler atau jaringan vaskuler, yang kelima jaringan sekretori, yang keenam jaringan gabus. Jadi sudah paham ya tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum mengamati struktur jaringan monokotil dan dikotil. Jadi silahkan kalian membawa satu macam tumbuhan dikotil dan satu macam tumbuhan monokotil. Nah, jadi terserah tanaman apa saja. Nah, intinya harus lengkap semua organnya, terdapat akar, batang, daun, kalau bisa sama bunganya juga. Paham ya? Kalau sudah paham, untuk tugasnya silahkan kalian membuat peta konsep tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Minggu depan dikumpulkan, dan jangan lupa karena minggu depan akan praktikum, jadi silahkan kalian belajar karena minggu depan akan diadakan pretest. Baik, kalau sudah paham, saya rasa saya cukupkan saja pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa tetap semangat belajarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.